Tidak mau menyerah begitu saja, Amel kemudian memutuskan untuk mengintip melalui jendela kamar. Dan seketika itu juga ia langsung dibuat syok dengan pemandangan yang tidak biasa itu. Tidak percaya dengan apa yang telah dilihatnya, Amel meminta Faisal untuk memastikan sekali lagi. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Banjarmasin. Kasus ini sendiri dilatar belakangi oleh masalah ekonomi yang berujung perampokan dan berakhir dengan pembunuhan. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Seorang wanita cantik yang bernama Lucky Daniar Inggarvani atau biasa yang disapa dengan Daniar, berusia 19 tahun dan dibesarkan di Kalimantan Tengah. Setelah lulus dari pendidikan SMA, Daniar dengan terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk menggapai mimpi menjadi seorang dokter. Ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, jurusan kedokteran umum. Saat kasus ini terjadi, Daniar masih duduk di semester 3. Selama di Banjarmasin, Daniar tinggal sendirian di sebuah rumah, tepatnya di Jalan Banjar Indah Permai, Kompleks Perumahan Green Residence, Banjarmasin. Menurut keluarganya, Daniar ini dikenal sebagai seorang anak yang sangat cantik, anggun, tidak suka mencari masalah dengan orang lain dan sangat ramah kepada siapapun. Sedangkan menurut teman-teman kuliahnya, Daniar ini dikenal sebagai mahasiswi yang sangat rajin, pintar, baik dan supel. Selain dikenal baik hati di kehidupan nyata, ternyata Daniar ini juga sangat populer di media sosial. Ia kerap mengunggah foto-foto bersama dengan teman-temannya, keluarga maupun para dosen. Pada 3 Oktober 2013 siang hari, Daniar yang sedang asik rebahan dan memainkan ponsel di salah satu kamar yang ada di dalam rumahnya, secara tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh seorang pria yang sama sekali tidak dikenalnya. Pria tersebut bernama Khairul Mualimin, berusia 24 tahun yang kesehariannya bekerja sebagai seorang tukang bangunan di kompleks perumahan yang menjadi lokasi tempat tinggal dari Daniar. Khairul yang memang susah secara ekonomi sudah berhari-hari mengamati rumah-rumah yang ada di perumahan Green Residence. Mengetahui bahwa Daniar hanya tinggal sendirian di rumah tersebut, maka Khairul menjadikan rumah Daniar sebagai target dari aksinya. Mendengar pintu diketuk, Daniar yang sama sekali tidak merasa curiga langsung membukakan pintu rumahnya. Namun sayang, ketika pintu sudah terbuka, Khairul langsung meminta uang kepada Daniar sambil menodongkan sebilah pisau ke arah Daniar. Merasa ketakutan dengan aksi tersebut, Daniar secara spontan langsung berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Namun sayang, usaha tersebut sia-sia saja, karena tidak ada seorang warga pun yang datang ataupun mendengar teriakan tersebut. Khairul yang sudah terkejut dengan teriakan sang tuan rumah, seketika langsung menghujamkan pisaunya ke bagian leher sang pemilik rumah. Khairul juga langsung memukul mundur Daniar dan kemudian dilanjutkan dengan menghujamkan pisaunya lagi dan lagi. Sebenarnya Daniar sempat melakukan perlawanan dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Namun semua usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Khairul Mualimin
justru semakin kesetanan, menikamkan pisau yang dibawanya ke tubuh sang tuan rumah hingga akhirnya membuat Daniar harus menghembuskan nafas terakhirnya. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut, Khairul kemudian menyeret tubuh tidak bernyawa itu ke dalam kamar tidurnya dan dibaringkan di atas tempat tidur. Aksi gila itu tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah jasad tersebut terbaring di atas kasur, Khairul melanjutkan dengan melepaskan pakaian Daniar satu persatu, hingga sang pemilik rumah benar-benar tidak mengenakan apapun. Ia juga sempat melecehkan tubuh tersebut dengan meraba-raba seluruh tubuh mahasiswa cantik itu, namun tidak sampai memperkosanya. Khairul kemudian menggeledah seluruh ruangan yang ada di dalam rumah tersebut dan berhasil menggondol beberapa barang berharga milik sang tuan rumah, seperti handphone, uang tunai, laptop, dan juga sepeda motor. Baru setelah itu, ia bergegas kabur meninggalkan rumah tersebut begitu saja. Masih di hari yang sama, yakni pada 3 Oktober 2013 sehabis maghrib, dua orang teman Daniar yang bernama Faisal dan Amel berkali-kali menghubungi Daniar melalui panggilan telepon untuk diskusi masalah tugas kelompok. Namun sayangnya panggilan tersebut sama sekali tidak mendapat respon, meskipun keduanya telah puluhan kali menghubungi Daniar. Karena tugas kelompok itu cukup mendesak, Faisal dan Amel akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Daniar. Setibanya di perumahan Green Residence, Faisal dan Amel beberapa kali mengetuk pintu rumah milik Daniar, namun lagi-lagi tidak mendapatkan jawaban apapun dari sang pemilik. Tidak mau menyerah begitu saja, Amel kemudian memutuskan untuk mengintip melalui jendela kamar. Dan seketika itu juga ia langsung dibuat syok dengan pemandangan yang tidak biasa itu. Tidak percaya dengan apa yang telah dilihatnya, Amel meminta Faisal untuk memastikan sekali lagi. Dan benar saja, Faisal dan Amel melihat temannya itu sudah dalam kondisi terbaring bersimpah darah dan tidak mengenakan sehelai benang pun. Mereka berdua pun segera mendatangi pos satpam yang ada di perumahan tersebut untuk melaporkan penemuan itu. Kemudian Faisal dan Amel dibantu oleh pihak security segera kembali menuju ke rumah Daniar untuk mengecek kebenarannya. Di sana pihak keamanan langsung mencongkel jendela kamar rumah itu. Dan apa yang dikatakan oleh kedua mahasiswa itu ternyata benar. Pihak keamanan setempat pun segera melaporkan penemuan itu ke pihak yang berwajib. Sembari menunggu kedatangan aparat kepolisian setempat, pihak keamanan bersama dengan warga sudah berkumpul di depan rumah Daniar untuk melihat langsung proses evakuasi jasad tersebut. Aparat kepolisian yang datang ke Green Residence segera membobol pintu rumah tersebut dan mendapati tubuh tidak bernyawa begitu mengenaskan. Di sekujur tubuhnya ditemukan banyak luka terbuka akibat benda tajam. Jasad tersebut segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil otopsi, penyebab kematian adalah karena mengalami pendarahan yang cukup hebat. Selain itu juga ditemukan 10 luka tusukan yang begitu dalam di bagian leher, perut, pinggang, dan bahu kanan. Sementara itu aparat kepolisian juga segera melakukan olah TKP untuk mencari petunjuk yang terkait dengan kasus ini. Menurut pihak berwajib, mereka menduga bahwa Daniar ini tewas karena dirampok. Hal itu terbukti dengan banyaknya barang-barang milik Daniar yang hilang dari rumah tersebut. Untuk mengetahui siapa dalang di balik pembunuhan yang menewaskan mahasiswi kedokteran tersebut, aparat kepolisian menginterogasi puluhan saksi yang tinggal di kompleks tersebut. Selain itu, juga pihak berwajib mengecek beberapa rekaman CCTV yang ada di kompleks perumahan Green Residence. Dari hasil pemeriksaan rekaman CCTV,
Akhirnya aparat kepolisian berhasil mengidentifikasi seorang pria yang membawa lari sepeda motor milik Daniar. Setelah mencari informasi mengenai pria tersebut, akhirnya terkuak identitas dari pria yang diduga melakukan pembunuhan itu. Salah seorang saksi mengatakan bahwa pada siang itu ia sempat melihat pria yang berprofesi sebagai tukang bangunan jalan kaki berkeliling kompleks. Setelah mendapatkan sedikit titik terang, aparat kepolisian pun tidak mau membuang banyak waktu. Pada 5 Oktober 2013 sekitar jam 10 pagi, aparat kepolisian berhasil membekuk Khairul yang bersembunyi di rumahnya di daerah Kelayan, Banjarmasin. Ia pun langsung digiring menuju ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam penyelidikan tersebut, Khairul awalnya tidak mau mengakui perbuatannya. Namun setelah diperiksa selama berjam-jam, akhirnya Khairul mengakui semua perbuatannya. Motif di balik pembunuhan tersebut adalah Khairul mengaku bahwa dirinya sedang tidak mempunyai uang sama sekali, sehingga ia hanya ingin menguasai harta benda milik korban. Pria yang bekerja sebagai tukang bangunan itu pun kemudian keliling kompleks dan akhirnya menjadikan rumah Daniar sebagai target karena sang pemilik rumah merupakan seorang perempuan dan tinggal di rumah itu seorang diri. Menurut pengakuan dari Khairul, ia sama sekali tidak berniat menghabisi nyawa Daniar. Namun situasi berbeda karena saat ia memaksa sang korban untuk menyerahkan uang, korban malah berteriak sehingga akhirnya memutuskan untuk menghabisi nyawa Daniar. Atas perbuatannya, aparat kepolisian pun resmi menjadikan Khairul sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Selama jalannya persidangan tersebut, Khairul selalu dikawal secara ketat oleh pihak kepolisian. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun kepada Khairul Mualimin karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana pembunuhan dan perampokan dengan kekerasan. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.